Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Usika ya bunay bita'allumil ilmi wal adabi wat taqwa fi jamil ahwal. Aku pesan sekali kepada kamu, wahai ananda, wahai para muridku tersayang. Kira-kira begitu maksud beliau. Tetap belajar ilmu, adab, dan ketakwaan. 3. Mempelajari ilmu, maka walaupun antum berguru kepada kami dalam zikir, nggak boleh nggak ngaji kepada syekh yang lain, ngaji kepada syekh yang lain. Mursyid cukup 1, tapi kalau ngaji ilmu mesti ribuan guru. Nah, boleh dengerin ta'lim siapa, itu boleh. Tapi kalau suluk 1 syekh cukup. Ya, boleh kita punya 1000 guru, tapi mursyid murabbi 1. Ya, mursyid murabbi 1. Ya. Kalau banyak mursyid murabbi mana boleh, yang penting antum sudah mengenal di belakang mereka siapa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nanti bingung, tambah ilmu, tambah thariqat, tambah bingung. Dan itu sudah banyak, ya. Apa aja yang pelajari? Al-ilmu, al-adabu, wat taqwa. Ilmu, adab, dan takwa. Adab itu zahir, tapi kalau takwa batin. Takwa itu di dalam, at-taqwa hahuna. Maka belajar takwa itu belajar zikir khafi. Belajar yang khafi-khafi itu, ya. Wa 'alaika bi ayyattabi'a bi an tattabi'a athar as-salaf. Ya. Hendaklah kamu mengikuti ajaran-ajaran salaf. Tuh. Di Naqsyabandi juga ada istilah salaf. Kayaknya beda salaf, ya. Salaf kita ada sanadnya. Salaf yang ono nggak tahu deh, ya. Tapi kita nggak boleh menghina, ya. Mungkin mereka punya salaf juga. Salaf kita siapa yang kemarin? Yusuf Al-Hamadani, Abu Ali Al-Farmadi, siapa lagi? Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf kita jelas. Salaf kita jelas. Wa an tulazima sunnata wal jamaah. Hendaklah engkau mulazamah, istiqamah, mengamalkan sunnah dan jamaah. Berarti tulazim, engkau mengikuti ajaran ahlus sunnah wal. Jadi syarat dalam thariqat Naqsyabandi mesti berahlus sunnah wal jamaah. Ya. Lalu wa ta'allam al-fiqh wal hadis. Belajar fiqh dan hadis. Jadi jangan hanya ngaji hakikat doang. Jangan hanya ngaji zikir doang. Harus belajar fiqh dan hadisnya. Mohon maaf, ada beberapa halaqah zikir, ya. Kalau ke zikir, bagaimana dia? Gini aja dulu, ya. Jadi ketika dibuat khirqah, tutup begini, sholat seperti ini, sujudnya begini. Nah, itu nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Termasuk yang akhwat yang pakai cadar, sholat buka, ya, nggak sah. Apapun mazhabnya nggak sah. Wa in kana fi madhabin akhar fa huwa mardudun marjuh. Ya, mesti buka. Karena tidak boleh atas 1 rambut itu makruh. Kalau kain, kalau dalam rukun sujud itu rusak sujudnya. Kalau sujud rusak gimana? Salatnya rusak nggak? Salatnya rusak karena inti dari salat sujud itu. Nah, jadi kalau mursyid nggak belajar fikih, ya begitu jadinya. Khalifahnya nggak belajar, tutup begitu. Akhirnya cara bersuci nggak benar, bersucinya setengah jam. Nah, alhamdulillah nih Akh Fakhru udah melewati nih, sudah beres, ya. Ya dulu nih kalau lagi wudhu bisa setengah jam sendiri. Ya, alhamdulillah. Maka setiap kali mau masuk tempat itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismihi walhan. Nanti kabur tuh iblisnya. Nama iblisnya siapa?
Nah, kalau mau masuk sholat, kiran ganggu terus. Wabillahi minasyaitonir rajim, bismihi khan. Itu semua ada asarnya, ada riwayatnya. Itu bukan buat-buatan kita. Yang sudah ada dari sononya. Yang mengetahui nama-nama jin, nama setan itu ya Rasulullah, para nabi, dan wali-wali tertentu yang tergantung dia pewaris Nabi siapa. Kalau di pewaris Nabi Sulaiman dia ngerti. Pewaris Nabi Muhammad tergantung berapanya yang dia dapat pewarisi. Ya, kalau lengkap tuh bisa tahu. Wal hadis, belajar hadis. Maka kita alhamdulillah di awal Ramadan khusus berapa hari itu ada 3 titik ngaji kitabnya, ya. Dan kita juga ngaji hadis. Kita buka kajian Sahih Bukhari, bukan gaya-gayaan, tapi pesan wasiat dari guru saya, ajarkan hadis dengan bahasa hadis, ajarkan agama dengan bahasa agama. Bahasa agama apa? Bahasa Arab. Ya, kita mulai tahun ini sudah kita mulai secara terbuka. Ya, walaupun yang ikut cuma yang daftar cuma 20 orang, emang 20 orang kotanya. Ya, lumayan ya. Kita sudah mulai, dan dengan keterbatasan kita berbahasa, karena sehari-hari kita berbahasa Indonesia, ya alhamdulillah Allah izinkan. Ya. Lalu ini penting sekali. Wajtani bis-sufi al-jahil. Jauhi sufi yang jahil. Jahil itu lawan yang tadi. Nggak belajar ilmu, nggak belajar adab, nggak belajar takwa, nggak ngikutin asharus salaf, berarti dia nggak belajar sanad. Nah, kita ini kan kenapa mengkaji silsilah? Supaya tahu salaf kita siapa. Nggak tahu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dulu waktu guru saya Abu Hasan Basri masih hidup. Beliau ini membersihkan thariqah dari kezindikan. Apa kata salah satu jemaah? Abu Hasan Basri itu ngajarin Ahlussunnah, bukan ngajarin thariqah katanya. Untuk Bahlul gitu. Dia nggak ngajarin thariqah sufi, dia ngajarin Ahlussunnah wal. Jadi dia nggak bisa ngerti bahwa syartu sihhati turuq sufiyah indana ay ya'taqida aqidata ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita keabsahan thariqah itu mursyidnya mesti berahli sunnah. Jadi mohon maaf, saya tidak benci Syiah, Wahabi atau siapa lagi, saya udah nggak ada benci-benci sudah, insyaallah ya. Mereka aja benci sama kita ya. Tapi kita punya kritik. Tidak ada tasawuf, thariqah, sufi di kalangan Syiah. Yang ada mereka irfani. Jadi tasawuf, thariqah bukanlah Syiah. Jadi kalau ada yang nulis satu lembaran buku dibagi-bagi, satu lembaran kertas thariqah sufi dibagi ke Sumatera Barat tuh. Isinya apa? Thariqah Naqsyabandi. Jadi dia nggak bisa bedain antara Naqsyabandi dan Syiah. Syiah ya Syiah. Syiah itu aliran akidah. Naqsyabandi aliran kerohanian. Ya. Nah, wajtani as-sufi al-jahil. Sufi yang jahil tuh ada juga jenisnya, jenis-jenis ngaji hakikat tapi kebablasan. Ujungnya mengatakan dirinya adalah Allah. Muhammad itu Allah. Nah, itu bagian dari kelompok itu. Ya. Pernah nggak Nabi ngomong dirinya Allah? Terus ente ngomong ente Allah. Zatku zat Allah. Itu melanggar adab itu. Soal adab Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Gawat sekali. Namaku nama Allah. Lah, panggilnya jadi Allah ini. Itu ajaran sufi jahil kalau bahasa Abdul Khalik al-Jurwani. Kecuali orangnya lagi fana. Dia sedang mengalami tajalliyat zatiyah, lalu dia mengatakan zati, zatullah. Itu kalau dia mengalami tajalliyat zatiyah. Allah mengenalkan dirinya, zatnya kepada orang itu, baru dia boleh ngomong begitu. Yang ngomong waktu itu bukan dia. Yang ngomong saat itu Allah, cuma lewat mulut dia, gitu aja bedanya. Ya. Jadi kita betul-betul agak ketat dalam bab ini. Terserah orang di luar mau ngomong apa ya. Kira-kira kita harus ketat di situ. Jadi selama-lamanya anta abdun
wa ma dumta wa ma zilta abdun, ya. Selama-lamanya engkau akan menjadi hamba. Kalau engkau hamba, ya hamba aja. Sayyidina Nabi SAW dimi'rajkan Allah, diisrakan Allah sebagai hamba atau sebagai Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi atau asra bi rabbihi. Asra bi zatihi. Maha suci Allah yang memperjalankan zatnya, begitu? Enggak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itulah nol. Kalau belum bisa menolkan kedirian, tidak akan mengalami tajalliyat zati. Nggak akan mengalami Allah mengenalkan diri. Ya Allah hanya mau kenalan. Jadi yang boleh sombong ini cuma Allah. Allah nggak mau nyapa kita kalau kita copot dulu belagunya. Copot dulu merasa solehnya, merasa sudah zikir 17.000, 11.000, 70.000, tuh copot dulu. Saya mampu zikir begini karena dia yang gerakin, baru Allah kenali diri antum. Ya, kalau enggak capek aja dapatnya, capek ya dapat berkah lah, lumayan tenang hatinya kan. Kemarin disuruh-suruh zikir 11.000, sekarang dikata-katain ya. Biar naik, biar gak hanya riadoh capek di badan, masuk ke alam hakikat. Ya. Wah, ini khusus orang tua. Dari mana? Nabi Muhammad mengalami hal itu lagi muda. Sidi Ibn Athaillah Sekandari nulis hikam umurnya belum 25. Jadi kajian ini bukan khusus untuk orang tua. Tambah tua, tambah ribet mikirnya. Mending masih muda. Tanya kalau udah tua-tua nih. Saya lihat dulu. Jauh-jauh dari umurnya berapa, Pak Haji? 63. Umur Rasulullah itu. Haji Udin. Ya. Antum berapa umurnya? 63. Tuh, sama. Janjian antum nih. Pak Haji Hasan umur berapa? Musim 60. Masih muda lah ya. Beda-beda tipis sama kita. Tipisnya 13 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka di sini tua muda sama. Dan beruntung anak muda, kata Allah Ta'ala ya. Allah cinta, jatuh cinta kepada anak muda. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya nyantol di masjid. Jatuh cinta kepada surau. Beruntung Allah jatuh cinta sama kalian. Ya, kalau yang tua wajib. Kebangetan kalau udah nggak nyantol di masjid. Ya. Kalau yang muda kan pengennya main-main. Nah, di saat muda antum diberikan oleh anugerah seneng taman-taman surga yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Betul, orang ini tua walaupun tubuhnya muda. Beruntung, ya bersyukur kepada Allah. Itu nikmat lebih enak, lebih dahsyat daripada nikmat yang orang lihat secara kasat mata. Ya, coba lihat nih orang torikot sholat ya, usolli sholawat bil jamaah ala dawam. Berat nih. Kalau torikot Khujnawaniyah awal, antum sholat jamaah itu hampir wajib. Gak wajib, hampir sholat jamaah lah, sholat 5 waktu lah berjamaah. Nih, maka usahakan kalau nggak sempat ke masjid, di rumah sama pasangan, sama anak sholatnya. Nanti kalau pulang rumahnya kalau bisa ada suatu mihrab kecil untuk khusus zikir, khusus zikrullah. Jadi ngamalin yang sudah dikerjain di sini, ya. Nggak mesti dibuat bangunan baru, tapi kalau ada rezeki buat bangunan baru kecil kayak ya, apa gazebo, buat seperti ini kayu khusus bagian itu aja untuk mengenang suasana bersakit-sakit. Ya, pegel-pegel kaki, tapi itu nih antum nanti akan merindukan ini insya Allah ya. Saya selalu merindukan masa-masa itu. Ini surau kita dulu yang kecil sekali. Ya, saya masih ingat saya di sudut sini. Sumuran siapa ya? Di bawahnya Irsyad ini. Irsyad umur berapa sekali, Irsyad? 17, saya umur 13, Irsyad. Jadi kalau zikir udah gini.
ngoroknya ke depan, sama ngiler-ngilernya ke depan. Ya. Karena tidak tahu pengalaman rohani itu apa, kita mengalami, tapi kita nggak tahu. Orang cerita di luar macam-macam, itu menyiksa sekali. Saya kira saya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kemudian kita diizinkan Allah baca kitab, apa yang ditulis di kitab ini, saya mengalami hampir semuanya. Justru yang diceritain teman-teman itu nggak ada di kitab. Jangan itu muka syafah syaitannya, kasyaf syaitan. Ya alhamdulillah. Jadi anak kecil kita nggak larang belajar zikir. Bocil-bocil bertiga anak Buya ini, anak saya tidur samping khawat kita. Ya, kita lagi zikir diintip-intip. Ya, kok bibirnya nggak komat kami, tapi kakinya juga, tangannya gerak-gerak gitu. Ya, seru, alhamdulillah ya. Nah, ini kalau orang torikoh ya. Bisyartin alla taqbal syai'an min wazafil imamah wal azan. Kalau antum jadi merbot masjid, jangan minta upah. Kalau dikasih boleh, minta nggak boleh. Ya, dikasih. Wa idza utitu fala tarud, hadis Abu Daud. Kalau kamu diberi, terima, tapi jangan pasang tarif jadi imam. Kan ada imam nggak naik-naik katanya UMR setahun, terus ngambek mau jadi imam lagi. Salah. Ya, maka orang begitu nggak dapat faidah nanti di akhir, nggak dapat. Dia hanya dapat faidah di dunia, gaji. Berarti dia bagus-bagusin suaranya selama lagi jadi imam, jadi muazin, itu supaya orang-orang berduit senang sama dia. Ya, enggak. Apa kata ibunya, kalau antum bener Naqsyabandi nih, ya, orang Naqsyabandi nggak boleh pasang tarif ngimamin atau jadi merbot masjid. Tapi boleh kalau dikasih, boleh terima, ya. Berbeza, ya Tuhan ya, berbeza bukan berbeda. Ini wa iyyaka wa talabus syuhrah. Jauh-jauhilah mencari viewer, mencari follower, mencari subscriber. Jadi kenapa sampai hari ini saya belum punya channel sendiri? Karena setiap kali mau buat kena tegur terus. Ya negurnya secara rohani ditegur. Pasti terbesit di hati walaupun sesekali. Itu sebabnya udahlah, kita channel jamaah, bukan channel kita pribadi. Nanti diambil videonya sama orang. Ya alhamdulillah, kan tujuan kita emang supaya video kita diambil orang. Nasyrud dakwah, tujuan kita supaya dakwah itu berkembang. Dia nanti dapat monetis, alhamdulillah. Asbab kita mereka dapat duit. Berarti kita sudah menjadi wasilah orang kaya. Alhamdulillah. Lapang tuh hidup. Ya, lapang sekali tuh hidup kalau begitu. Dan itu yang kita baca. Kenapa? Di surau ini jarang dibaca. Allahumma la mani'at. Pas Ramadan ini kita baca. Jadi habis istighfar, Allahumma antas salam. Kenapa saya baca yang pendek? Karena di hadisnya begitu. Allahumma antas salam minkas salam, langsung tabarak rabbana. Boleh ditambah, tapi karena lafaznya antulazim as-sunnah wal jamaah, jadi kita lebih banyak membaca yang versi teksnya. Saya versi ijazah dari guru kita, dan kemudian kita tambahin la ilaha illallah, dan terakhir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ata lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jadi min. Itu tauhid rizqiyah, itu namanya tauhid rububiyah kalau kata orang seberang ya. Allah kalau udah mau ngasih, nggak ada yang mampu ngelarang. Allah kalau sudah nahan, nggak ada yang bisa ngambil. Allah kalau berkehendak antum masyhur, nggak ada yang bisa menghancurkan kemasyhuran dia. Tapi Allah kalau berkehendak ingin menyembunyikan seorang, mau dia punya channel 1000, punya jadwal 1000, nggak akan naik. Kita bisa pakai judul-judul menarik.
itu namanya apa? Namanya Buya Yuna tagline ya itu ya Faiz ya, capek-capek nggak usah iya kalau tolabus syuhrah nih jauh-jauh. Maka kita kasih tahu saya tidak pernah punya channel, jadi kalau ada yang nulis Ar-Razi Official itu bukan saya ya, kita hanya ribat nuronnya, itu pun bukan saya yang kelola, itu teman-teman yang kelola ya. Buya punya sendiri, nggak apa-apa. Buya ini hobi traveling dia, ya, sawah terus, ya. Tapi kalau untuk apa kajian-kajian sendiri yang niatnya untuk bisnis dan popularitas kita nggak. Ya, alhamdulillah ini bimbingan dari beliau. Ya. Fa inna fi syuhrati afat, karena dalam viralitas itu, dalam kemasyhuran itu ada afat, ada apa arti afat? Cacat, aib-aib ya. Dan di sini panjang sekali ajaran untuk murid-muridnya supaya nggak usah nonjol-nonjol lah ya, nggak usah terlalu nonjol. Oke, kita masuk ke ajaran yang 8 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau kata Ali Hussein Al-Harawi mempunyai beberapa kalam. Ini kesimpulan beliau habis ngaji kepada Nabi Khidir. Karena dia ngajar dalam bahasa Persia, maka ditulis risalahnya untuk muridnya yang berbahasa Persia. Ada 8. Coba ditulis ya. Semoga nih kalau yang bisa bahasa Persia, ntar kalau saya salah baca tolong dibenerin. Tapi kita pernah kursus dulu, seingat saya bacanya seperti ini. Pertama, kaidah pertama Naqsyabandiyah, hush dardam. Hush, coba baca hush. Apa yang keluar? Nafas. Hush itu nafas. Ya. Hush dardam, anna kulla nafasin min anfasis salik yanbaghi an yakuna khurujuhu ala wajhil huduri wasyu'ur duna al-ghafala wal futur. Hush dardam, menjaga nafas, tarik, keluar dalam keadaan selalu hudur, hadir hatinya menyebut nama Allah, hadir ruhaninya mengenang, mengingat yang punya nama, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairil ghafla wal futur, tidak lagi lalai dan futur. Nah, di dalam thariqat yang lain ini bernama thariqatul anfas. Nah, biasanya mereka zahirkan zikirnya pakai nah, di Naqsyabandi tidak, atau ada nah, dalilnya semuanya ada itu. Apalagi beberapa waktu ini mulai masyhur lagi thariqat Samaniyah dan Burhamiyah, Dusuqiyah di Mesir, dan zikirnya seperti itu. Dan itu tidaklah bid'ah, itu sebagai metode sah-sah saja, tapi jangan dipakai dalam sholat. Ya nggak usah ya, itu latihan aja, merasakan. Ternyata di Naqsyabandiyah Uwaisiyah Pakistan itu dipakai. Ada mereka, dan itu membuat ini cepat merinding. Ketika tekaran nafas itu cepat, cara berpikirnya nanti cepat, rohani cepat terbang juga. Makanya mereka menggunakan metode itu supaya cepat raful hijab, mengangkat hijab. Namun kita nggak lakukan itu walaupun sama-sama Naqsyabandiyah, karena Naqsyabandiyah yang asalnya biasa-biasa aja ya. Tapi jika ada yang begitu, mursyidnya sudah punya pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lalu penjelasan lainnya apa? Hush dardam itu apa? Al-intiqal min nafasin ila nafasin yanbaghi, kata Maulana Sa'duddin ya, intiqal, berpindahnya nafas. Nah, dipindah nafas.
gitu ya. Yanbaghi alla yakuna 'alal ghaflah bal 'alal hudur. Sebaiknya jangan ada kelalaian. Makanya dilatih dari kemarin meneteskan nama Allah di kalbu. Allah, 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 Allah. Kita lama-lama dia cepet ya? Ya. Kalau nggak cepet nggak apa-apa juga. Pengen pelan-pelan terus boleh. Allah, Allah. Terus jantung itu semua darah dari situ keluarnya. Kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Kalau benar idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau zikir yang penuh di dalam kolbu jantung itu baru bisa masuk ke otak. Baru orangnya nggak sekuler. Baru orangnya ingat Allah kapanpun. Nah di darahnya sudah berkalimah. Kira-kira setan bisa tinggal nggak di darahnya? Nggak bisa lagi lah. Ya, insya. Nah, jadi kenapa kita masih kesetanan juga? Kenapa sesama salik, sesama etika masih ada sedikit? Nah, wajar. Karena antum dari sel nafas itu pasti ada luar-lainnya. Dia masuk melewat itu. Ya, makanya kadang masih ada sedikit bergesekan. Segera salaman, segera berhusnuzan, cepat perbaiki itu. Ya, jangan sampai kemasukan. Itu ciri-cirinya. Jadi kita kalau udah mulai suzon sama orang, kesel sama orang, ya, iri sama orang, berarti ada nafas yang diambil tanpa nama Allah. Berarti dia ikut masuk. Terus kalau ada kiai kerjaannya iri mulu gimana? Ya itu mah gelar zahir doang, kiai batinnya iki iyai. Yang paling ketawa Pak Ansori orang Jawa. Kata Imam Bahuddin Naqsyabandi, nah orang-orang Persia itu sering nyebut Hazrat Khaja, ditulisnya Hadrat Khaja. Jadi kalau dibaca Hazrat Khaja, ya. Hazrat Khaja itu lengkap tuh, Tuan Syekh yang mulia, Tuan Guru mulia Bahauddin Quddis Sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi an yaj'al bina al-amri fi hadha tariq ala nafas. Ini yang paling penting. Jadi tariqah Naqsyabandi itu basic dasarnya itu nafas. Nafas ini harus diisi dengan nama Allah. Kalau nafas sudah diisi dengan nama Allah, insya Allah halu berkurang. Insya Allah yang rajin ngisi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi itu nafasnya masih ada nggak, sudah asik dengan nama. Jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus dengan namanya gitu. Nah, di saat itulah kalau Allah beri mukasyafah, disingkap mata batin, itu bukan mata syaitan, baru sahih insyaallah ya. Jadi bukan halu dia. Ciri-cirinya antum tidak mukasyafah yang syaitania. Syaitania itu membuat was-was, gelisah. Tapi kalau dari Allah dan malaikat, dari Nabi SAW, ada sakinah, tenang, enak, itu nyaman. Itu hasil pengalamannya. Namun bagi saya nggak penting. Yang penting itu bukan mukasyafah, bukan disingkap alam lain, tapi disingkapkan kolbu sendiri, sehingga kolbu itu menyebut nama Allah dengan lancar. Itulah yang kita tunggu, ya. Itu yang kita minta. Jadi kalau pengalaman batin itu nomor sekian, minta itu, ya Allah bukakan kolbuku, izinkan nama Engkau bertahta dalam kolbuku, izinkan nama Engkau mengalir dalam jantungku, darahku, izinkan kasih sayang Engkau menjadi watakku. Gitu, ya. Ya, ini kalimatnya hampir sama semua. Kemudian juga Sidi Nuruddin
Abdurrahman Al-Jami setelah syair menyebutkan ya, Abdurrahman Jami inilah pelengkap tulisan Laila Majnun. Kalau Majnun ini banyak nulis, salah satunya beliau pensyarah Laila Majnun lebih kurang. Abdurrahman Al-Jami ini dalam syarah rubaiyatnya nukil beberapa hal dan termasuk kalam daripada Imam Bukhari, Imam Bahauddin dan lain sebagainya. Lalu ada imam yang kitabnya dipakai oleh Buya Dr. Adobi di hari-hari Selasa, yaitu Najmuddin Al-Kubra, yang diberi nama oleh baginda Rasulullah Abul Janab atau Abul Jundub. Ya. Apa kata beliau? Kananin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Janab atau Abul Jundub. Ini dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita di sini di Zawiyah kita, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin mengatakan kepada kami, Sammani Nabi SAW Maulana Muhammad Nuruddin, itu beliau mengatakan Rasulullah menamai aku Maulana, kata beliau. Ya, di persoalan ini bukan persoalan baru, tapi itu persoalan antum tahu nggak tahu aja masalahnya. Kiai Syanu nolak, dia pakai kitab Sahih Bukhari, ya Sahih Bukharinya nggak ada masalahnya. Yang masalah ente nggak nangkep di Sahih Bukhari ada itu. Ya, dia kiai loh, dia gus loh. Ya urusan dia mau kiai mau gus. Ya, masalahnya dia bersanad gak kepada imam-imam ahli thariqah. Apa dia cuma ngaji kitab aja? Ya. Kalau bersanad kepada ahli thariqah, kita punya dua sanad. Sanad kitab kepada syekh fulan, sanad rohani kepada rohani wali. Jadi bimbingan kita nggak hanya kitab ini pengarangnya sudah mati. Kalau antum nggak punya koneksi rohani, bisa sesat baca kitab ini. Ya. Nah, beliau kata Imam Najmuddin Al-Kubra, nafas hewan itu nafas doruri. Kalau nafas kita, nafas ikhtiari. Jadi ada dua nafas. Hewan nafas nggak? Nafas hewan? Dan dia berzikir loh. Tapi zikirnya hewan dalam nafasnya itu zikir doruri karena dipaksa. Ini teksnya, cuma ini enggak fusha, ini yang sahihnya ittirari. Ya, ini karena terjemahan dari Persia ya. Ya, yang tepat secara terjemahan ittirari. Ya, boleh kita luruskan ya. An-nafasu al-ittirari. Saya kalau nulis bahasa Arab yang masih Buya Asfi. Ya. Ini uslubnya kurang oke, kurang Arabiknya, masih Ciputatiyah ini. Masih ala Jakarta misalnya. Terganti biasanya. Nah, jadi ketika ada teks begini ini wajar, karena yang nerjemah bukan orang Arab juga. Ya. Jadi yang benar apa? Nafas ittirari. Yang kedua, nafas ikhtiyari. Ya. Coba kalau nafas itu kalau dari huruf hijaiyah, huruf apa yang paling mirip? H besar atau H kecil? H. Nah, coba Qul huwallahu ahad. Maka sebenarnya Allah menyimpan nama huyahnya dalam nafas. Qul. Coba dibunyiin. Coba sama. Nah, jadi jangan heran Thariqah Uwaisiyah, Naqsabandiyah Uwaisiyah di Pakistan, zikirnya pakai itu. Gitu. Dan coba rasakan, merinding loh. Coba diisi nama Allah. Benar nggak? Merinding nggak? Oh, merinding. Berarti ada nama Allah di situ. Sorry. Kayak orang jatuh cinta merindingnya. Kulhu. Maka dalam bahasa Persia disebut hush. Kayak ngusir ini ya, kucing. Hush.
Hu itu sir dari lafaz Allah. Nih tulis. Hu adalah sir rahasia dari nama Allah. Allah lu tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, ha. Apa sirnya? Hu. Maka Allah menyimpan namanya pada nafas kita. Jadi sedekat apa Allah kepada kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablul warid itu saluran nafas. Hablul warid lebih dekat dari saluran nafas. Urat nadi, urat nafas. Maka orang kalau kita nyembelih di sini bukan? Di sini ada 3 urat, 3 saluran. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Diputus baru mati. Nyembelih kambing begitu nggak? Nah, ini di sini dia tempatnya. Maka nama Allah mengalir pada hewan secara ittirari dan mereka tidak sadar. Sedangkan manusia dituntut nafas melalui urat nadi, urat salur nafas, apa namanya, tenggorokan apa kerongkongan. Yang ke paru-paru itu namanya apa? Tenggorokan itu. Melalui itu H itu berkembang. H. Coba sendawat. Ada H juga. Ya. Benar ya? Ada H-nya. Gitu. Kenapa orang nggak ingat lah? Itu antum bedanya apa sama itu yang seberang surau kecil sama? Itu dia lagi zikir, tapi ittirari. Ya, satu kali Abu Yazid dengar orang azan tapi riya. Dengar anjing menggonggong. Anjing kalau menggonggong itu zikir ittirari. Ini penjelasan Nuruddin Al-Jami. Ini yang nggak disukai oleh kelompok-kelompok yang mereka riya itu. Apa kata beliau? Kenapa lebih merdu suara guguk daripada suara muazin? Orang lagi saker, lagi mabuk. Bisa begitu. Dan saya masih ketemu orang begitu di Kalimantan. Termasuk di Sumatera. Termasuk di Jawa masih ada orang begitu. Banyak. Jadi nggak nyari wali nggak usah ke Yaman. Ya. Ke Yaman kita ya ke Habib Umar, Habib Fulan, ziarah ke Nabi Hud. Tapi kalau nyari wali, baina aidikum, ada di antara kalian. Cuma karena dia makan kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita, tengkar sama bininya, sama lakinya kayak kita. Ya, serut rezekinya kayak kita. Kalau doa kadang makbul, kadang nggak makbul gitu. Kita bingung nih wali apa enggak gitu ya. Orang wali pakai sorban mulu, ini bukan wali begini. Ini orang begini. Ya, ada wali berserban, ada wali tidak berserban, ada kaos-kaosan juga malah. Ya. Nah, maka ketika baca Allahu, jadi salah satu zikir la ilaha illallah yang ada zikir anfasnya, yang biasanya Tuan Haji Firdaus seneng. Nah itu kalau kenapa saya panjangkan beberapa hari ini zikir lafaz Allah, supaya antum nggak zikir teriak-teriak. Jadi energinya sudah terkumpul pada H. La ilaha illallah. Tapi coba kita berhentiin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini torikot Qodriyah sama dia nanti. Ya, torikotnya Buya Aldo minta. Ya. Buya Alda. Ya. Tapi kalau kita panjangin la ilaha illallah. Jadi ekstasenya, halnya terkumpul di situ. Kalau kurang kenanya tambahin Allahu la ilaha illallah la ilaha illallahu la ilaha. Nanti cobain. Nikmat. Ya. Nikmat rasanya. Tapi jangan kerjain sendiri. Kalau lagi jamaah ya, kalau ada guru. Kalau sendiri biasa-biasa aja, ntar gak ada yang antum lagi jazab, siapa yang berhentiin? Ntar kata orang di rumahnya,
semenjak si Fulan ini ngaji sama Rozi, dia jadi gila katanya. Orang zikir disebut gila, orang gila disebut parah. Kita lanjut. Kayaknya nggak dapat 8 ini. Gak cukup ya. Nah, kesimpulan semua kesuk sini bahwa zikir nafas jika dikasih hurufnya huruf H. Kalau dikasih hurufnya H. Hati-hati dengan huruf itu rahasia-rahasia Allah. Makanya huruf hijaiyah dipilih sebagai huruf di Quran. Bukan hana caraka, bukan aksara Melayu, bukan aksara Palawa, Sanskerta, bukan aksara kanji Cina, bukan. Yang dipakai aksara hijaiyah. Karena aksara ini bukan aksara dari bumi, tapi aksara dari alam Jabarut dan Malakut. Ya, inilah penghubung kita, penghubung simbol kita dengan sana. Jadi sandi marsenya langit itu lewat huruf. Nah, maka Allah titipkan sebagian di dalam Quran lewat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Tadi kita baca penggalan sedikit dari doa Hizib Bahar, cuma kepanjangan jadi saya pendek aja tadi. Kalau baca yang lain udah bisa Hizib Bahar nih panjang. Udah kita pendekin aja udah. Yang kedua, kaidah Naqsyabandiyah yang kedua adalah, tulis silakan, nazar berqadam. Nazar berqadam. Apa arti nazar berqadam? Nazar dari bahasa Arab masuk ke Persia, nazar, pandang. Bar, pada atau di. Pandangan sebatas qadam. Sebatas telapak kaki. Ini bahasa simbolis, bukan berarti harus antum mulai ke bawah terus, godol basor gitu ya. Terus ngantuk tembok nanti. Ya ini spiritnya apa? Matanya jangan liar. Makanya diberilah khirqah supaya nggak lihat kiri kanan. Coba waktu kemarin Jumatan, kita kan bisa nyamar semua kan? Aneh jadi nggak dikenal kan? Orang nggak tahu siapa tutup semua. Nah, dan kalau Jumatan di kampung boleh bawa nanti pas Jumatan. Oke. Jadi ketika kita dengerin khutbah, hati kolbu ingat kepada Allah, pikiran menyerap kalam khotib. Oh, khutbahnya gak enak, doakan. Ya Allah, terbitkan nur hikmah dari lisan khotib. Gitu, doain gak kemarin? Atau malah, ya Allah cepetin, ya Allah cepetin. Teganya antum tuh ya, tega namanya itu. Jadi kalau kita jadi jamaah, bayangkan kita lagi di sana. Kalau kita di sana didoain orang senang nggak? Lagi di mimbar didoain orang senang. Nah itu baru salamatus shadr. Mau jadi wali nggak? Nggak pakai capek-capek kaki. Ada orang ceramah, kita doain. Ada orang ngambil murid kita senang. Ada orang ngambil lapak kita senang. Ya, ini guru-guru ngaji nih. Ente jangan ngambil murid aneh. Gak ada guru ngaji begitu. Kalau gurunya wali, ya dia senang, terima kasih sudah meringankan tugas saya. Wah, itu Imam Ghazali begitu ngomongnya. Ya, Bu Al-Rumi pernah digituin orang soalnya. Jangan ngambil apa aneh ya katanya. Nah, nazar berqadam itu nazar salik fi jami' ahwalihi fi dhihab wal iyab wal umran
wal badiyah fi kulli makan ila zahri qadamihi li'alla yatafarraqa nazaruhu wa likay la yaqa' ala mahallin la yanbaghi wuqu'uhu alayh. Secara harfiah berarti apa? Lagi ngapain aja pandangannya dijaga. Jadi di sini dulu ada muridnya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Satu malam dia disalamin malaikat seperti yang di hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Siapa yang istiqamah, safahatul malaikah, salamin malaikat. Benar disalamin malaikat. Ini orang awam. Datang kepada guru melapor. Sekarang kan lapornya pakai kertas ya, mana banyak pakai kertas aja. Ya. Lapor ke guru, gurunya balas. Apa kata gurunya? Di sini, surau ini. Oke, ya udah, berarti kamu pasang adab. Kalau keluar surau, jangan buka. Karena dulu kalau mandi ke sana, sumur di bawah, sumur telaga. Dia kegerahan. Wah, masa gini aja dilarang. Dibuka. Ama tutup kepalanya dibuka, semuanya dibuka. Jalan pakai sarung yang sampai begini atasnya. Tahu kan orang tua-tua dulu kan? Terus kebayang nggak? Jalan ke sana, ngelingap kelirik. Tapi di saat itu dia ngerasa keberkahan salaman malam tadi hilang. Kata guru, kamu akan didatangin lagi, tapi syarat satu, jaga pandangan. Nah ini pesan juga nih, tinggal berapa malam lagi kita? Kita ikhtitam pagi tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ikhtitam. Selesai insya Allah. Jadi malam terakhir puncak kita riyadhah di sini, subuhnya sudah penutupan. Insya Allah. Ya. Itu tanggal berapa berarti? Masehinya 20. Nah, jadi 20 pagi sudah khatam. Itikaf kita sudah selesai. Ya. Nah, sekarang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Udah. Tinggal 4,5 hari lagi. Sudah berapa hari berarti lewat? 6 hari. Tapi antum nanti, kalau ada yang berpulang lebih dulu, ya, kalau ada yang berpulang lebih dulu, hari-hari sesaat di sini, itu akan dirindui sampai ke sana. Doa, ya Allah, sulukkan saya kembali, itikafkan saya kembali. Di saat itu detik per detik hanya nama Engkau yang kami sebut. Tapi kalau umur panjang, ulang lagi nanti. Ya, kita suluk bukan, atau itikaf bukan mau jadi mursyid, bukan mau jadi wali sakti, bukan. Kita mau jadi hamba Allah. Orang yang banyak-banyak menyebut nama, orang yang kenal kepada zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Udah itu aja. Untuk apa gelar mursyid? Kalau hati nyelekit, kalau ngomong nyakitin hati. Ya. Ada yang sakit hati nggak hari ini? Mohon maaf ya. Nah, ini melahirkan ilmu gerak. Kata Imam Abu Muhammad Ruwaim, gurunya Imam Asy'ari, muridnya Imam Junaid. Berarti gurunya, jalurnya Abul Hasan Kharqani ke sini juga. Ya. Apa kata beliau? Min anna adabal musafir alla yujawiz hammu qadamahu isyaratan ila hadzal ma'na. Janganlah langkah kakinya, ya, apa, alla yujawiz hammuhu qadamah, jangan angan-angannya melebihi langkahnya. Ini ilmu gerak langkah. Jadi kalau kita hendak bergeraklah mengikuti isyarat qalbu. Ini mau gerak kemana nih? Orang-orang dulu itu ada namanya
eh, nur 4 penjuru. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka diam sejenak, nyebut nama Allah, syahadat, kirim Fatihah ke Nabi SAW, nanti dirasakan kakinya ringan kemana, ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jika tarikan zikirnya lebih ke depan, maka dia ke depan dulu, walaupun arahnya nanti ke sini, ke kiri. Nah, ada yang pakai nafas, dia rasain nafasnya berat ke kanan apa ke kiri. Nah, ini ilmu gerak. Ada yang gerak himmah, gerak hati, ada yang gerak nafas. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, itu ilmu kerohanian yang kemudian diwariskan secara sirriyah dari guru ke guru, tapi sekarang dipegang oleh orang-orang suku-suku tertentu. Misalnya itu bukan punya suku mereka, itu punya ulama thariqah aslinya, ya. Dan itu bukanlah kufur ataupun lagi bid'ah. Terakhir ya, masih dapat satu. Safar darwatan. Safar, bersafar, melakukan perjalanan darwatan di penjuru negeri. Zahirnya mencari guru. Dilakukan cari guru, dan alhamdulillah ini ada yang dari macam-macam ya. Ada yang dari Selipi, ada yang dari Kaltim, itu dari Kebumen kan, wah gila. Ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Brunei, ya. Alhamdulillah. Malaysia, di belakang ada yang Malaysia, ya. Banten nih, ya. Di Jawara nih. Hati-hati, kolok keluar dah. Ya, ada yang dari wilayah kita sini, alhamdulillah. Nikmat Allah Ta'ala. Antum sudah melakukan nih safar darwatan secara zahir. Secara batin apa? Kata beliau, ayyusafir as-salik fi tabi'atihi al-bashariyah, yantaqil min sifatihi al-bashariyah ila sifatihi al-malakiyah, wa min al-akhlaq al-dhamimah ila al-akhlaq al-hamidah. Ya. Melakukan perjalanan, kata Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Allah kan dah bertempat, sehingga hijrah kepada Allah maksudnya berpindah dari syirik kepada tauhid, berpindah dari malas-malasan menjadi malas-malasan. Kalau di rumah, cobain aja antum itikaf di rumah sendiri, jarang yang berhasil. Pegel dikit ya sudah sembari tidur aja baru pegang 3 detik bangun-bangun, wah ini aman. Nikmat ya. Dan gak usah bawa kesukuan. Dalam thariqah gak ada suku. Suku antum sekarang suku Naqsyabandi, ya. Famnya Abdullah, hamba Allah. Selesai ya. Famnya apa sekarang? Naqsyabandi. Famnya hamba Allah, selesai udah. Maka jaga keakraban, ya, jaga keakraban. Tapi yang muda hormati yang sudah tua. Yang tua jangan semena-mena juga. Ya, alhamdulillah. Ada yang muda, rokoknya tua. Ada orang nanya, memang boleh orang thariqah merokok? Ya, kalau antum ke Pulau Jawa, innar roko'a minal iman katanya gitu. Ya itu hadis palsu ya. Yang afdol ya tidak. Kalau iya, ya kita nggak haramkan juga. Maka orang yang merokok, parfumnya harus lebih kencang dikit. Ya, masa lagi pas solid nih, auto bau surya. Mesti pakai parfum ya, pakai parfum. Parfum itu makanya jangan di jari sini, pakai di sini karena kita mau makan.
Dan di parfum itu tanya Tuan Radwan, pasti ada zat-zat kimiawi yang kalau kena makanan itu bisa menyakiti perut, merusak perut. Benar Tuan ya? Ini profesornya parfum. Insya Allah nanti ribat kita buat parfum. Nanti ilmunya dari beliau ya. Insya Allah, insya Allah. Bukhur, nanti kita pakai bukhur. Berpindah dari sifat manusiawi. Kalau pegel, tiduran. Kalau sakit, ngeluh. Kalau disuruh, ngeyel. Itu kan manusiawi. Ya, itu manusia basyariah. Berpindah ke malakiyah. Malaikat pernah ngeluh nggak? Nggak pernah malaikat ngeluh. Malaikat tuh patuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintah dilakukan.